Kemudian yang kedua, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam surat Al-Furqan ayat 20, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, pada hari nanti orang zalim akan menggigit kedua tangannya, menggigit jarinya. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani, aduhai, kiranya dulu aku di dunia ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku menjadikan Rasul sebagai jalanku, aku menjadikan Rasul sebagai panduanku. Maka ini adalah penyesalan kelompok yang kedua. Siapa mereka? Mereka yang ketika di dunia tidak pernah menjadikan Rasul sebagai panduannya. Mereka yang ketika di dunia tidak pernah menjadikan Rasul sebagai pedomannya. Karena hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidaklah Rasulullah SAW wafat kecuali Allah sudah sempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ajaran Islam sudah sempurna. Jangankan perkara yang besar, bahkan perkara kecil saja sudah diatur, sudah diberikan contohnya oleh Nabi SAW. Kita lihat saja contoh perkara makan. Bagaimana Nabi SAW berikan contoh kepada kita perkara yang kita anggap remeh, perkara yang kita anggap sepele, perkara yang kita anggap kecil, perkara makan. Apa kata Nabi? Kul washrab biyaminika, makanlah dan minumlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Ini perkara kecil, tapi Rasulullah SAW sudah memberikan panduan kepada kita, sudah memberikan contoh kepada kita. Apalagi perkara yang lebih besar daripada itu. Maka orang-orang yang menyesali kemudian hari adalah orang yang tidak menjadikan Rasul sebagai panduannya, tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita kuatkan tekad kita kuatkan semangat kita agar kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengikuti teladan atau uswah Rasulullah SAW. Karena dari hal kecil sampai hal besar sudah diberikan panduannya oleh Nabi SAW. Maka mereka yang akan menyesali kemudian hari adalah ketika mereka di dunia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau di ayat di surat Al-Furqan ayat 24 Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang menyekutukan Allah. Di surat Al-Furqan ayat 27 Allah menggambarkan orang-orang yang menyesal karena tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai panduannya. Maka kemudian di surat Al-Furqan ayat 28 Allah menggambarkan bagaimana penyesalan satu kelompok, penyesalan manusia yang mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mereka mengatakan, duhai, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman setiaku. Kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Kenapa? Karena pergaulan, pertemanan, persahabatan ini akan mempengaruhi diri kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang salih, maka insya Allah kita akan terbawa salih. Kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, maka kita pun akan terbawa jahat. Maka penyesalan orang yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah mereka yang keliru dalam mengambil teman setia. Ternyata teman setianya bukan menjadikan dia, memasukkan dia ke dalam surga,
namun justru teman setianya menjadikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengapa kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, wa alhiqni bis salihin, ya Allah masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, 3 ayat tadi menggunakan bentuk laita. Namun kemudian di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan penyesalan-penyesalan yang lain walaupun tidak menggunakan bentuk laita. Apa penyesalan mereka? Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang-orang yang menyesal di kemudian hari karena ketika hidupnya mereka berbuat maksiat, ketika hidupnya mereka berbuat dosa, ketika hidupnya mereka tidak pernah memperdulikan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketika menjelang kematiannya malaikat maut sudah mendatangi dirinya, maka kemudian dia mengatakan fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah andai kata kematian bisa engkau mundurkan sedikit saja. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain, idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat walaupun dalam bilangan sedetik, walaupun dalam bilangan detik sekalipun. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian di ayat itu Allah menggambarkan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah wa akum minas salihin, dan aku akan mengerjakan amal soleh. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang menyesali kemudian hari karena kita menunda-nunda untuk mengerjakan amal soleh. Jangan sampai kita jadi orang yang menyesali kemudian hari ketika kita ingin berbuat amal soleh, ketika kita ingin berbuat kebaikan, namun ternyata sudah habis, sudah tidak ada waktunya. Allah masih berikan jatah usia kepada kita, Allah masih berikan umur kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin, kita optimalkan untuk mengerjakan amal soleh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesali kemudian hari. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kita optimalkan untuk mengerjakan amal soleh. Apa yang bisa kita kerjakan. Jangan pernah kita menunda-nunda mengerjakan amal soleh, karena tidak ada yang bisa menjamin saat kita menunda amal soleh, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Jangan-jangan besok kita sudah tidak bisa merasakan nikmat bisa hadir di masjid ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam mengerjakan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita untuk berbuat kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.